Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Fiani Landelian Yupemianda. Saya mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Kajian Imbangan Air atau Water Balance dan Efisiensi Daerah Irigasi Andeng, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landang. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Hari Wibowo, STMT, IPM, ASEAN Eng, ACPE, dan Bapak Insinyur Danang Gunarto, STMT, IPM, serta dosen penguji saya, yaitu Ibu Dr. Haji Heni Herawati, STMT, dan Ibu Insinyur Acwa Nirmala, MT. Pokok pembahasan, yaitu ada latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, bagan alir penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang. Indonesia adalah negara agraris, di mana sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama pada negara Indonesia kita ini. Begitu juga pada Kecamatan Sengatemila, masyarakat di sana sebagian besar adalah bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, daerah irigasi sangat menentukan bagi kesejahteraan hidup masyarakat di Indonesia. Begitu juga pada masyarakat di Kecamatan Sengatemila. Namun, masih terdapat banyak permasalahan dalam irigasi, seperti ketersediaan air yang tidak bisa memenuhi kebutuhan air, serta permasalahan dalam distribusi dan kegiatan operasi pada daerah irigasi tersebut. Pada daerah irigasi Andeng sendiri masih terdapat saluran tanah yang dimana ini dapat meningkatkan kehilangan air. Masih terdapat sedimentasi pada saluran yang dimana ini dapat menurunkan nilai efisiensi pada saluran tersebut, serta belum terdapat penelitian terkait imbangan air dan efisiensi pada daerah irigasi Andeng. Sementara imbangan air sangatlah penting, karena apabila kebutuhan air tidak terpenuhi, maka hal itu dapat menyebabkan penurunan produksi padi. Akibat dari beberapa permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan sebuah studi atau kajian terkait imbangan air atau efisiensi pada daerah irigasi Andeng. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian. Maksud penelitian adalah untuk mengetahui nilai efisiensi saluran primer daerah irigasi Andeng, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landang. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui ketersediaan air dengan metode MOK dan kebutuhan air daerah irigasi Andeng, sehingga didapat imbangan air atau water balance pada daerah irigasi Andeng, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landang. Dan yang kedua, untuk mengetahui besarnya debit yang direncanakan dan debit real di lapangan pada saluran, sehingga dapat mengetahui nilai efisiensi saluran primer daerah irigasi Andeng, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landang. Bagan alir penelitian. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa penelitian saya dimulai kemudian mencari permasalahan yang ada pada daerah irigasi Andeng. Setelah itu, mencari tinjauan pustaka, referensi, penelitian-penelitian sebelumnya, serta buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas, yaitu imbangan air dan efisiensi. Kemudian setelah itu, melakukan survei lokasi serta pengumpulan data. Nah, data yang dibutuhkan dalam penelitian saya ini yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data kecepatan aliran rata-rata saluran dan data dimensi penampang saluran. Sedangkan untuk data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dinas terkait. Data sekunder yang saya butuhkan yaitu
peta topografi Kabupaten Landak, peta daerah irigasi Andeng, skema jaringan irigasi daerah irigasi Andeng, skema bangunan irigasi Andeng, data hidrologi Kabupaten Landak, data klimatologi Kabupaten Landak, data luas area pemanfaatan daerah irigasi Andeng, pola tanam, serta masa penyiapan lahan. Setelah itu, setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukanlah analisis data. Analisis pertama yaitu analisis ketersediaan air, yang dimana perhitungan evapotranspirasi potensialnya menggunakan metode Penman-Montague, dan analisis ketersediaan airnya dihitung menggunakan metode MOC. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis kebutuhan air di sawah dan kebutuhan air di bangunan pengambilan. Kemudian analisis imbangan air, yaitu dengan membandingkan ketersediaan air dan kebutuhan air. Setelah itu ada analisis debit real dan debit rencana. Kemudian yang terakhir ada analisis efisiensi saluran primer daerah irigasi Andeng dengan membandingkan debit real dan debit rencana. Setelah itu barulah didapatkan kesimpulan dan sarannya. Pengumpulan data. Data primer. Data primer ada dua, yaitu kecepatan aliran rata-rata dan luas penampang basah. Untuk kecepatan aliran rata-rata, menggunakan current meter dengan metode merawas, yaitu turun langsung pada saluran. Tahap-tahap pengukuran kecepatan aliran rata-rata yang saya lakukan di lapangan, yaitu yang pertama, merakit current meter. Yang kedua, mengukur kedalaman aliran. Pada saluran primer daerah irigasi Andeng, kedalaman aliran itu kurang dari 75 cm. Oleh karena itu, dilakukan pada satu titik saja pengukuran kecepatan aliran rata-ratanya. Nah, setelah mengukur kedalaman aliran tersebut, maka dilanjutkan dengan menempatkan alat ukur kecepatan aliran pada titik kedalaman yang telah ditentukan sesuai dengan kedalaman aliran, yaitu tadi hanya pada satu titik, yaitu 0,6 dari kedalaman. Kemudian, membaca dan mencatat kecepatan aliran pada formulir pengukuran. Untuk luas penampang basah, alat yang digunakan yaitu meteran. Tahap-tahap pengukurannya, yang pertama, mengukur lebar penampang atas dan penampang bawah saluran dengan membentangkan meteran melintang dari ujung satu sisi ke sisi lainnya. Yang kedua, mengukur ketinggian saluran dan kedalaman aliran. Dan yang ketiga, membaca dan mencatat hasil pengukuran pada formulir pengukuran. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah skema jaringan DI Andeng. Pada waktu penelitian, yaitu tanggal 28 September tahun 2020. Saluran primer yang saya tinjau yaitu saluran primer S1KA, saluran primer S1KI, saluran primer S2KA, dan saluran primer S2KA2. Untuk saluran primer S2KI sendiri itu tidak saya tinjau, karena pada waktu penelitian, yaitu pada tanggal 28 September 2020, pintu pengambilan pada saluran primer S2KI ditutup dikarenakan sedang masa panen. Oleh karena itu, debit tidak mengalir pada saluran tersebut, dan saluran tersebut pun menjadi kering, sehingga tidak saya ukur kecepatan alirannya, serta luas penampang salurannya. Berikut adalah hasil kecepatan aliran rata-rata yang didapatkan di lapangan. Bisa kita lihat pada saluran primer S1KA kecepatannya 0,1 meter per sekon, saluran primer S1KI 0,2 meter per sekon, saluran primer S2KA 0,8 meter per sekon, dan saluran primer S2KA2 0,5 meter per sekon. Kemudian ini adalah hasil pengukuran dari luas penampang basah, di mana saluran primer S1KA
dengan luas 0,51 meter persegi, saluran primer S1KI 0,18 meter persegi, saluran primer S2KA 0,58 meter persegi, dan saluran primer S2KA2 0,28 meter persegi. Data sekunder. Data sekunder yang saya perlukan pada penelitian saya, yang pertama yaitu peta topografi Kabupaten Landak. Saya dapatkan dari Dinas Bapeda Kabupaten Landak. Yang kedua, ada peta daerah irigasi Andeng. Saya dapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Landak. Ketiga, ada skema bangunan dan skema jaringan daerah irigasi Andeng yang saya dapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Landak. Yang keempat, ada data hidrologi dan data klimatologi yang saya dapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak. Untuk data hidrologi dan data klimatologi yang saya gunakan yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Yang kelima, ada data luas daerah irigasi saya dapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Landak. Untuk daerah irigasi Andeng sendiri memiliki luas fungsional sebesar 182,714 hektar. Yang keenam, ada pola tanam. Saya dapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Landak. Untuk pola tanam pada daerah irigasi Andeng, diterapkan pola tanam padi-padi. Dan yang ketujuh, ada masa penyiapan lahan yang saya dapatkan dari penyuluh pertanian lapangan, DI Andeng, yaitu masa penyiapan lahan pada daerah irigasi Andeng dimulai pada bulan November selama 1 bulan. Analisis data. Nah, dari data-data yang telah dikumpulkan, data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukanlah analisis data. Yang pertama, dilakukan analisis evapotranspirasi potensial dengan metode Feynman-Montet. Saya ambil contoh pada tahun 2009. Data yang digunakan untuk analisis evapotranspirasi potensial ini ada data hidrologi dan data klimatologi seperti jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, suhu rata-rata, rata-rata penyinaran matahari, rata-rata kelembaban relatif, rata-rata kecepatan angin, serta tekanan udara. Yang saya dapatkan datanya dari publikasi Badan Pusat Statistik. Dari hasil analisis evapotranspirasi potensial dengan metode Feynman-Montet, nah didapatlah ini evapotranspirasi potensialnya untuk bulan Januari 2,490 mm per hari sampai bulan Desember. Nah, ini adalah resum evapotranspirasi potensialnya dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Untuk bulan Januari hingga bulan Desember. Bisa kita lihat pada grafik ini bahwa evapotranspirasi terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan evapotranspirasi sebesar 4,160 mm per hari. Nah, kemudian dilanjutkan dengan analisis perhitungan ketersediaan air menggunakan metode MOOC. Saya ambil contoh pada tahun 2009. Dari hasil evapotranspirasi potensial yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dilanjutkan dengan analisis ketersediaan air. Dimasukkan dalam tahap perhitungan ketersediaan air dengan metode MOOC tersebut. Dilanjutkan dengan perhitungan evapotranspirasi aktual, water surplus, limpasan total, dan maka didapatlah debit bulanan yaitu sebesar 0,471 meter kubik per detik untuk bulan Januari tahun 2009. Berikut adalah resum perhitungan ketersediaan air dengan metode MOOC dari tahun 2009 sampai 2019, bulan Januari sampai Desember. Setelah mendapatkan ketersediaan air dengan metode MOOC, kemudian dilanjutkan
dengan perhitungan probabilitas 80% untuk debit bulanan. Ini dapat kita lihat bahwa debit terbesar yaitu terjadi pada bulan Desember sebesar 654,946 liter per detik. Dan debit terkecilnya terjadi pada bulan September, yaitu 97,434 liter per detik. Setelah mendapatkan debit ketersediaan air dengan probabilitas 80%, maka analisis selanjutnya yaitu analisis kebutuhan air yang nanti akan kita sandingkan dengan debit probabilitas 80%, sehingga didapatlah nilai imbangan airnya. Nah, berikut adalah hasil dari analisis kebutuhan air di sawah dengan permulaan tanam November dengan pola tanam padi-padi. Di sini saya mengambil contoh permulaan tanam November karena pada daerah irigasi Andeng, penyiapan lahan dimulai pada bulan November, serta pola tanam diterapkan yaitu padi-padi. Data yang dibutuhkan dalam perhitungan kebutuhan air sendiri itu ada evapotranspirasi potensial yang kita dapatkan dari analisis evapotranspirasi potensial dengan metode Penman-Montet. Ada perkolasi yang diambil sama yaitu 2 mm per hari, ada curah hujan efektif, ada pergantian lapisan air, ada koefisien tanaman, maka didapatlah NFR atau kebutuhan air di sawah pada daerah irigasi Andeng tersebut dengan pola tanam padi-padi. Selanjutnya, dihitung pula kebutuhan air di sawah atau NFR permulaan tanam November namun dengan pola tanam padi-padi jagung. Tahapan perhitungannya sama seperti perhitungan kebutuhan air di sawah, NFR dengan pola tanam padi-padi. Nah, setelah didapatkan perhitungan kebutuhan air di sawah atau NFR, maka analisis selanjutnya yaitu analisis kebutuhan air di bangunan pengambilan atau DR. Berikut adalah contoh perhitungannya. Data yang dibutuhkan yaitu kebutuhan air di sawah atau NFR dikalikan dengan luas daerah pemanfaatan irigasi dan dibagi dengan efisiensi saluran, yaitu sebesar 65%. Maka didapatlah kebutuhan air di bangunan pengambilannya. Setelah mendapatkan hasil kebutuhan air di bangunan pengambilan, maka data kebutuhan air di bangunan pengambilan inilah yang akan kita sandingkan dengan debit ketersediaan air probabilitas 80% yang telah kita analisis sebelumnya. Dengan demikian, didapatlah nilai imbangan air permulaan tanam November, pola tanam padi-padi. Bisa kita lihat ya bahwa di sini dengan permulaan tanam November dan pola tanam padi-padi, daerah irigasi Andeng mengalami kekurangan air atau defisit pada bulan Maret, yaitu sebesar 69,724 liter per detik. Sedangkan untuk bulan-bulan yang lain itu mengalami surplus ya, karena debit ketersediaannya mampu memenuhi debit kebutuhan yang ada pada daerah irigasi. Sementara untuk imbangan air dengan permulaan tanam November, pola tanam padi-padi jagung, bisa kita lihat juga bahwa pada daerah irigasi Andeng mengalami kekurangan air atau defisit pada bulan Maret juga, yaitu sebesar 69,724 liter per detik. Dan juga mengalami defisit atau kekurangan air juga pada bulan Agustus serta September, yaitu Agustus sebesar 6,345 liter per detik dan bulan September sebesar 5,514 liter per detik.
Dengan demikian, permulaan tanam yang ditetapkan pada daerah irigasi Andeng dengan pola tanam padi-padi masih menyebabkan kekurangan air atau defisit, yaitu pada bulan Maret. Setelah analisis imbangan air selesai, maka dilanjutkan dengan perhitungan debit real dan debit rencana saluran primer daerah irigasi Andeng. Dari kecepatan yang sudah kita dapat di lapangan, serta luas penampang basah yang kita ukur di lapangan, maka kita dapatkan debit real pada saluran primer tersebut. Bisa kita lihat sendiri di sini debit realnya untuk saluran primer daerah irigasi Andeng. Sementara untuk debit rencana saluran primer daerah irigasi Andeng didapatkan dengan dua cara. Yang pertama secara teoritis atau dengan perhitungan, dan yang kedua didapatkan dari dinas terkait. Dapat dilihat pada skema jaringan irigasinya. Nah, untuk debit rencana saluran primer daerah irigasi Andeng secara teoritis, data yang dibutuhkan yaitu data kebutuhan air di sawah atau NFR, kemudian data luas area pelayanan saluran primer tersebut, serta efisiensi. Maka didapatlah debit rencana pada saluran primer tersebut. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ya. Kemudian, untuk debit rencana pada saluran primer daerah irigasi Andeng sendiri, itu dapat kita lihat pada skema jaringan yang kita dapatkan dari dinas terkait. Setelah debit real dan debit rencana didapatkan, kemudian selanjutnya dilakukanlah analisis efisiensi saluran primer daerah irigasi Andeng. Nah, kemudian untuk efisiensi saluran primer daerah irigasi Andeng sendiri, saya membandingkan dengan dua cara. Yang pertama, efisiensi berdasarkan debit rencana secara teoritis, dan efisiensi berdasarkan debit rencana dari dinas terkait. Bisa kita lihat ya, bahwa analisis efisiensi berdasarkan debit rencana secara teoritis maupun debit rencana dari dinas terkait, untuk saluran primer S1KA, debit realnya lebih kecil daripada debit rencana yang seharusnya dialirkan oleh saluran tersebut. Begitu pula dengan debit rencana dari dinas terkait ini. Debit real di lapangan itu lebih kecil daripada debit rencana yang seharusnya dialirkan untuk saluran tersebut. Namun memiliki nilai efisiensi yang berbeda, yaitu 60,59% untuk debit rencana secara teoritis dan 80,78% jika efisiensi dibandingkan dengan debit rencana dari dinas terkait. Sedangkan untuk saluran primer S1KI, saluran primer S2KA, dan saluran primer S2KA2, debit real yang mengalir itu lebih besar daripada debit rencana yang akan dialirkan. Begitu pula dengan debit rencana dari dinas terkait. Kemudian dilakukan pula analisis efisiensi pada saluran primer S2KI apabila pintu pengambilan tidak ditutup. Bisa kita lihat kan di sini, untuk debit saluran primer S2KA itu sebesar 462 liter per detik, yang dimana itu jauh sangat besar apabila dibandingkan dengan debit rencananya. Hal ini dikarenakan pintu pengambilan pada saluran primer S2KI pada waktu penelitian ditutup, sehingga debit air hanya mengalir pada saluran primer S2KA. Oleh karena itu, saya melakukan analisis efisiensi pada saluran primer S2KI apabila pintu pengambilannya tidak ditutup, yaitu dengan mengasumsikan bahwa debit real yang akan mengalir pada saluran primer S2KI, yaitu pembagian dari debit real yang mengalir pada saluran primer S2KA. Sehingga saya asumsikan bahwa debit real yang akan mengalir pada saluran primer S2KI yaitu sebesar
231,24 liter per detik. Nah, kemudian dibandingkan dengan debit rencananya, maka didapatlah efisiensinya, yaitu debit yang akan mengalir pada saluran itu lebih besar daripada debit yang direncanakan untuk dialirkan, dengan nilai efisiensi sebesar 186,49% jika efisiensi dihitung berdasarkan debit rencana teoritis, dan 240,88% jika efisiensi dihitung berdasarkan debit rencana dari dinas terkait. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, imbangan air atau water balance pada permulaan tanam bulan November dengan pola tanam padi-padi pada daerah irigasi Andeng mengalami kekurangan air atau defisit pada bulan Maret, yaitu sebesar 69,724 liter per detik. Dan pada permulaan tanam bulan November dengan pola tanam padi-padi jagung juga kebutuhan air tidak terpenuhi atau mengalami kekurangan air atau defisit pada bulan Maret sebesar 69,724 liter per detik, bulan Agustus sebesar 6,345 liter per detik, dan bulan September sebesar 5,514 liter per detik. Yang kedua, pada saluran primer S1KA, debit air yang mengalir lebih kecil daripada debit air yang direncanakan untuk dialirkan, dengan nilai efisiensi sebesar 60,59% apabila efisiensi dihitung berdasarkan debit rencana secara teoritis, dan 80,78% apabila efisiensi dihitung berdasarkan debit rencana dari dinas terkait. Sedangkan untuk saluran primer S1KI, saluran primer S2KA, dan saluran primer S2KA2, debit air yang mengalir pada saluran lebih besar daripada debit yang direncanakan untuk dialirkan, apabila efisiensi dihitung berdasarkan debit rencana secara teoritis maupun debit rencana dari dinas terkait. Dan apabila pintu pengambilan pada saluran primer S2KI tidak ditutup, debit yang mengalir pada saluran primer S2KI itu lebih besar daripada debit yang direncanakan untuk dialirkan, dengan nilai efisiensi sebesar 186,49% apabila efisiensi dihitung berdasarkan debit rencana secara teoritis, dan 240,88% apabila efisiensi dihitung berdasarkan debit rencana dari dinas terkait. Saran yang pertama, akibat kekurangan air atau defisit yang terjadi pada daerah irigasi Andeng pada tiap permulaan tanam, pola tanam padi-padi dan padi-padi jagung, maka disarankan untuk dilakukan optimasi terhadap luas tanam, sehingga hal ini dapat menurunkan kebutuhan air pada daerah irigasi tersebut, sehingga dapat menyesuaikan dengan debit ketersediaan air yang ada. Maka kita dapat sedikit mengurangi kekurangan air yang akan terjadi. Dan yang kedua, dilakukan penelitian kajian imbangan air dan efisiensi pada daerah irigasi lainnya untuk dapat mengetahui imbangan air dan efisiensi suatu daerah irigasi tersebut. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait presentasi hasil tugas akhir saya. Saya mohon maaf jika terdapat masih banyak kekurangan, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.